Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penguatan terkait dengan hukum Faraday yang telah Anda pelajari minggu lalu. Nah, di pertemuan 2 minggu lalu kita juga sudah membahas tentang aturan flux. Nah, aturan flux di sana di 2 minggu yang lalu disebutkan bahwa itu biasanya disebut dengan hukum Faraday. Namun ada yang berbeda antara aturan flux dengan hukum Faraday. Nah, baik. Ini simulasi PET. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Nah, ini akan ditunjukkan 3 eksperimen terkait dengan GGL. Nah, yang pertama, di sini ada seseorang yang menarik rangkaian listrik ke kanan. Nah, ini rangkaian listrik yang terdiri dari kabel, kemudian ada resistor. Nah, ada loop. Kemudian ada loop yang dipengaruhi oleh medan magnet B. Nah, hasilnya adalah ada arus listrik yang mengalir di dalam loop. Kemudian yang B, di sini ada seseorang yang menarik magnet ke kanan. Ke kanan ini ya. Kalau dari gambar di sini ke kiri. Nah, sementara rangkaian listrik itu tetap diam. Dan hasilnya ternyata arus listrik mengalir di dalam loop. Anda bisa mencoba seperti ini dengan menggunakan simulasi PET di slide sebelumnya. Kemudian yang C, di sini ada seseorang itu membiarkan keduanya, yaitu daerah yang dilingkupi oleh medan magnet B atau magnet ini dibiarkan diam, dan juga rangkaian listriknya itu juga dibiarkan diam. Tetapi yang divariasi adalah besarnya medan magnet. Kalau sebelumnya itu salah satunya bergerak, nah yang C ini keduanya diam, tetapi medan magnet B itu nilainya divariasi, diubah-ubah. Dan ternyata hasilnya juga sama. Arus listrik itu mengalir di dalam loop yang ada resistornya ini. Nah, ini ada ketiga kasus, ada ketiga peristiwa fenomena yang menghasilkan efek yang sama, yaitu adanya arus listrik di dalam loop. Nah, dan simulasi atau praktikum inilah yang menginspirasi juga, salah satu menginspirasi Einstein tentang relativitas, teori relativitas khusus. Jadi ya tadi fenomenanya berbeda-beda, tetapi apalagi yang A dan B, salah satu bergerak tetapi menghasilkan fenomena yang sama. Ini kesimpulan yang jika Anda sudah menggunakan PET. Nah, hukum Faraday tentang induksi. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Gambar B itu medan B berubah terhadap loop. Maksudnya yang bergerak itu adalah medan B atau misalkan magnetnya yang bergerak terhadap loop. Kemudian yang gambar C itu besarnya B yang divariasi, nilainya B divariasi. Nah, kedua eksperimen itu menghasilkan arus pada loop. Nah, Faraday menyimpulkan bahwa mengubah medan magnet itu menginduksi medan listrik. Nah, bagaimana dengan gambar A? Nah, gambar A, peristiwa gambar A inilah yang mengakibatkan GGL induksi di dalam loop. Dan ini dijelaskan dengan menggunakan aturan flux atau adanya gaya Lorentz di dalam loop ini sehingga menimbulkan gaya gerak listrik di dalam rangkaian. Nah, yang gambar A ini efek atau fenomena yang menunjukkan aturan flux. Sementara yang gambar B dan C itu fenomena yang menunjukkan hukum Faraday, yang mendukung hukum Faraday. Nah, mekanismenya berbeda antara aturan flux dengan hukum Faraday yang seperti yang sudah Anda jelaskan di tugas masing-masing, ya, di tugas kelompok masing-masing. Apa perbedaan antara aturan flux dengan hukum Faraday? Kalau di aturan flux itu yang menyebabkan GGL adalah gaya Lorentz, mekanismenya melalui gaya Lorentz terlebih dahulu. Nah, sementara untuk hukum Faraday yang menyebabkan arus listrik di dalam loop itu adalah induksi medan listrik. Jadi ada perubahan medan magnet kemudian menginduksi medan listrik. Nah, induksi medan listrik itulah yang mengakibatkan adanya arus listrik di dalam loop. Nah, itu perbedaan antara aturan flux dengan hukum Faraday. Secara verbal seperti itu. Nah, secara matematis bagaimana nanti akan
ada di slide selanjutnya. Nah, medan listrik induksi itulah yang menimbulkan electromagnetic force atau GGL seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ada representasi. Nah, ini adalah medan listrik. Di sini medan listrik, ini adalah electromotive force atau GGL induksi atau tekanan listrik sama ya. Nah, ini adanya medan listrik induksi. Medan listrik induksi itu dihasilkan oleh apa? Yaitu perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik terhadap DT, perubahan flux magnetik terhadap waktu itu menginduksi medan listrik induksi ya, bukan medan listrik murni. Nah, ini dalam integral garis, dalam bentuk integral, jadi integral lintasan tertutup dari medan listrik sama dengan negatif integral dB dt kalikan dA. Nah, ini kita lihat bahwa yang menimbulkan ini bacanya dari kanan ke kiri, dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi perubahan medan magnet terhadap waktu itu menginduksi medan listrik di sini. Nah, ini bentuk integral, sedangkan ini adalah bentuk turunan. Bentuk turunannya ini adalah curl E sama dengan negatif dB per dT. Ini ya, curl E sama dengan negatif dB dT. Nah, pasti sampai di sini kalau Anda ingat, Anda pasti bertanya, padahal ketika mempelajari hukum Gauss dan juga di elektrostatik, curl E itu sama dengan 0. Mengapa di sini sama dengan, kok tidak sama dengan 0? Kok ada negatif dB per dT? Nah, nanti dibahas juga. Manfaat hukum Faraday. Nah, itu adalah dinamo sepeda. Itu dinamo sepeda yang zaman dahulu kan sepeda. Jadi sepeda ontel itu kan ada lampunya. Nah, lampunya itu memanfaatkan dinamo sepeda. Nah, dinamonya itu dibengkokkan atau sistem dinamonya dibengkokkan sehingga dia itu menyentuh ban. Nah, ketika ban itu dikayuh, maka kan akan terjadi magnetnya atau kumparannya itu kan bergerak. Nah, kumparan atau magnet yang bergerak itu akan menimbulkan medan listrik induksi sehingga muncullah arus listrik dan bisa menyalakan lampu, kemudian kipas angin, kemudian PLTA. Ini PLTA pembangkit listrik tenaga air itu memanfaatkan hukum Faraday atau ya adanya munculnya GGL induksi. Nah, ini adalah sumber baterai, kemudian ini bagian dari transformator. Nah, ini kumparan primer dan ini kumparan sekunder, kemudian ini adalah ammeter, ampere meter ya. Nah, ini baterai. Nah, ketika baterai ini disambungkan, dihubungkan, maka akan muncullah arus listrik yang terukur di ammeter karena ada induksi medan listrik, kemudian menimbulkan medan listrik yang di rangkaian sekunder ini. Nah, ketika ini baterai, sumber baterai itu kan sumber DC. Ketika ini dihubungkan dan sudah terhubung, maka sebentar saja, sekilas saja akan ada arus listrik. Tapi tidak akan ada arus listrik lagi karena apa? Arusnya kan tidak berubah. DC itu kan arusnya kan tetap konstan. Kalau arus konstan, maka tidak akan menimbulkan medan magnet induksi, sehingga tidak muncul medan listrik induksi. Tetapi kalau switch atau saklarnya ini dibuka tutup, maka akan terjadi perubahan arus listrik. Arus listriknya kan menjadi ada, tidak. Nah, menjadi 0, kemudian bernilai 0, bernilai. Nah, perubahan arus listrik itulah yang menimbulkan medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi tadi menginduksi ke sini. Nah, muncullah medan magnet induksi di rangkaian yang biru. Nah, medan magnet induksi tadi akan memunculkan medan listrik induksi sehingga ada arus listrik. Nah, prinsip kerja transformatornya seperti itu. Nah, ini bentuk integral dari hukum Faraday. Nah, bentuk integral dari hukum Faraday ini Anda pasti tadi sudah tahu kan ya di depan. Ini adalah integral garis. Integral garis, kemudian ini adalah medan listrik, kemudian perkalian dot dl itu adalah bagian dari garis lintasan kecil, jadi infinitesimal dari integral garis yang di integral secara keseluruhan. Kemudian
negatif dari integral du B du T. Ini S itu adalah surface, permukaan. Kalau ini adalah C itu kontur, nah itu merupakan integral garis. S ini adalah surface, jadi integral permukaan. Di sini dA, A itu area. Kemudian ini menunjukkan apa? Itu adalah the flux of the time, the rate change of the magnetic field. Jadi flux dari perubahan medan magnet. Ya, ini flux atau perubahan flux dari perubahan medan magnet. Jadi the flux of the time rate of change of the magnetic field. Jadi perubahan medan magnet terhadap waktu du B du T jika diintegralkan itu menunjukkan fluxnya, ya, flux dari perubahan medan magnet terhadap waktu. Kemudian dt du T ini adalah laju perubahan medan magnet terhadap waktu du B du T. Oke, itu keterangan dari representasi bentuk integral dari hukum Faraday. Nah, ini bentuk integral hukum Faraday versi lain. Kalau di sini kan du B du T-nya ada di dalam, sementara ini du B du T-nya ada di luar. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang ditanda integral tadi kan ini flux dari perubahan medan magnet terhadap waktu. Nah, kalau di sini adalah du B du T itu adalah flux medan magnet. Nah, perlu diingat adalah kan flux medan listrik itu adalah E dikalikan dengan A. Nah, kalau flux medan magnet B di sini dikalikan dengan A. A itu ada apa? Luas permukaan dari area yang ditembus oleh medan B. Tuh. Oke, ini sama yang di ruas kiri. Nah, bandingkan dua bentuk di atas, tentukan perbedaan dan jelaskan. Perbedaan tidak sekedar lambangnya, tapi makna lambang tersebut. Ruas kiri, kedua persamaan di atas menunjukkan integral lintasan tertutup dari medan listrik induksi. Sama. Perbedaannya di sini. Kalau di sini kita menghitung perubahan medan magnet terhadap waktu. Nah, sementara di ruas kanan yang kita hitung itu adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, itu perbedaannya di situ, salah satu perbedaannya. Nah, jika Anda membuka note yang ada di bawah, yang ada di PPT, pasti akan ada petunjuk yang menunjukkan perbedaan antara kedua persamaan ini. Oke. Nah, sekarang bentuk turunan hukum Faraday. Ini menunjukkan curl E itu sama dengan negatif du B per du T. Ini curl E. Bla. Ini bentuk diferensialnya. Du B du T ini ada seperti yang sudah disebutkan di bentuk integral tadi, itu adalah laju perubahan medan magnet terhadap waktu. Tuh. Ini akan kenapa ini curl E sama dengan du B du T kok tidak sama dengan 0? Kemudian kenapa di sini ada tanda negatif? Itu terkait dengan hukum lain yang ada di di magnetostatik. Nah, sekarang di sini medan listrik E itu kan terdistribusi dalam ruang secara divergen. Itu medan listrik elektrostatis, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan murni. Yang berarti seharusnya, dan sudah kalian pelajari, curl E itu seharusnya sama dengan 0 karena dia kan menyebar divergen. Tetapi mengapa menurut hukum Faraday itu curl E tidak sama dengan 0, yaitu curl E sama dengan negatif du B per du T. Nah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari sebelumnya? Nah, ini yang menjadi analisisnya yang sudah Anda kerjakan juga. Apa beda medan listrik pada gambar A dan medan pada gambar B? Nah, sama-sama E. Nah, di sini adalah muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Kalau medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif atau muatan negatif, maka representasi dari medan listriknya itu digambarkan secara menyebar divergen.
Kalau yang positif berarti dia keluar dari muatan, kalau negatif dia masuk ke muatan. Seperti ini, dia ada ujung dan pangkalnya. Jadi dari ujungnya di sini misal pangkalnya adalah di muatan positif dan ujungnya ada di muatan negatif. Tetapi kalau medan listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet, representasi medan listriknya adalah dia melingkar atau curling, melingkar seperti ini. Nah, inilah yang membedakan antara medan listrik murni dan medan listrik induksi. Bentuknya seperti ini. Kalau medan listrik induksi, dia tidak ada ujung pangkalnya seperti medan magnet. Nah, dengan demikian akan muncul secara matematis curl E itu sama dengan negatif B per T. Yang perlu diingat adalah E di sini itu bukan medan listrik murni atau medan listrik elektrostatis, tetapi medan listrik induksi yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet B terhadap waktu, atau laju perubahan medan magnet terhadap waktu itu menghasilkan E. Nah, itu perbedaannya. Kenapa curl E tidak sama dengan 0 pada hukum Faraday. Nah, sekarang apa arti tanda negatif pada kedua bentuk hukum Faraday, baik yang bentuk integral maupun bentuk diferensial? Nah, itu bisa dijawab dengan menggunakan hukum Lenz. Jadi fenomena tadi ini sebenarnya ini bentuk representasi dari fenomena fisis itu bisa dijelaskan dengan hukum Lenz. Nah, ini pertanyaan yang tadi penjelasannya ada pada hukum Lenz tanda negatif tadi. Nah, hukum Lenz itu mengatur tentang polaritas GGL induksi atau EMF induksi, electromotive force atau gaya gerak listrik. Nah, arus yang dihasilkan bunyinya kira-kira seperti ini. Arus yang dihasilkan akan mengarah pada arah yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan atau flux magnet yang menginduksi EMF. Contohnya pada gambar seperti ini. Di sini ada magnet batang, ada dua kutub selatan dan kutub utara. Nah, kemudian di sini ada loop, misalkan loop konduktor berbentuk cincin. Nah, kalau di luar magnet, representasi garis medan magnetnya itu kan keluar dari kutub utara seperti ini. Nah, ketika dia bergerak menuju ke loop, maka loop yang di sini itu akan menghasilkan arus induksi sebagai akibat dari perubahan medan magnet induksi. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, apa yang terjadi di dalam cincin? Yang terjadi di dalam cincin itu akan ada arus dulu. Nah, ketika di sini mendekat, di sini akan ada arus. Ceritanya ada arus terlebih dahulu. Nah, arah arusnya itu berputarnya akan menghasilkan medan B induksi yang melawan dari medan B yang biru di sini. Itu. Jadi arus yang dihasilkan akan mengarah pada arah yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan atau flux magnet yang menginduksikan EMF. Jadi arah arusnya mengapa seperti ini? Karena dia harus menghasilkan B induksi merah ini yang melawan arah medan magnet B yang biru. Maka arusnya seperti ini, berputarnya seperti ini. Itu. Jadi sebagai reaksi dari perubahan flux yang diakibatkan oleh magnet yang bergerak menuju B. Nah, ini cincin yang sama seperti ini, tapi ini dipotong gambarnya, dijelaskan tersendiri. Itu hukum Lenz. Nah, magnet bergerak ke kanan, flux di loop kan meningkat. Nah, kalau loop di sini didekati oleh magnet, maka kan flux magnet yang di sini kan meningkat, semakin banyak semakin didekati. Nah, berdasarkan hukum Lenz, arus yang ada di loop ini
itu arahnya harus menghasilkan B yang melawan arah medan magnet biru ini, medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang di sini, sehingga arusnya seperti ini, harus berlawanan dengan peningkatan flux yang melewati loop. Akibatnya arus di loop menghasilkan medan magnet yang mengarah ke kiri. Nah, seperti ini. Itu mengapa? Nah, mengapa ini? Mengapa di sini tandanya negatif? Ya. Jadi medan listrik induksi di sini itu menghasilkan B yang berlawanan dengan B yang di sini. Itu. Jadi ada ini ya. Di sini kan medan B, perubahan medan B itu kan menghasilkan medan listrik induksi. Nah, medan listrik induksi ini akan mengakibatkan perubahan mengakibatkan medan magnet induksi lagi yang arahnya itu berlawanan dengan medan B yang asli di sini. Jadi ada B yang berubah-ubah, medan B yang berubah-ubah akan menginduksi medan listrik. Nah, medan listrik induksi tadi itu akan menimbulkan medan B induksi yang arahnya berbeda dengan medan B penimbulnya tadi. Medan B yang menimbulkan tadi, medan B yang awal. Nah, itu. Nah, ini penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, apa salah satu implikasi dari hukum Lenz? Hukum Lenz yang bunyinya seperti ini. Nah, implikasinya seperti ini. Ketika magnet itu mulai mendekati loop, maka loop akan menolak karena ada medan B induksi yang melawan perubahan medan B biru ini. Nah, ini akan menolak seperti ini. Nah, namun ketika medan magnet atau magnet batangnya itu sudah dekat seperti ini ya, dengan loop, lalu magnet atau loop itu mencoba menjauh, maka akan sulit dipisahkan. Jadi ketika mau didekati itu sulit, seperti ada yang tolak menolak. Nah, tolak menolak seperti ini ya, seperti kutub utara didekati oleh kutub utara. Nah, ketika didekat sama kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak kan ya. Nah, tetapi ketika sudah dekat dan medan magnetnya itu mau ditarik atau magnetnya batang itu mau ditarik, maka itu seolah-olah tidak mau lepas karena medan B induksinya itu berbalik arah. Kalau seperti ini kan tolak menolak, tapi ketika seperti ini dia tarik menarik, seolah-olah kutub utara magnet ini, kutub utara magnet ini itu tertarik oleh kutub selatan dari loop. Nah, jadi ketika didekati itu seolah-olah kutub utara mendekati kutub utara, tetapi ketika sudah dekat mau ditarik, seolah-olah kutub utara mau dilepaskan dari kutub selatan. Nah, itu implikasinya. Jadi secara sederhana, ketika jauh loop tidak mau didekati, tetapi ketika sudah dekat loop itu tidak mau ditinggalkan oleh magnet. Nah, itu bisa dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang contoh di masalah sliding bar. di sini ada loop. Nah, di sini ada loop, kemudian ini adalah bar atau batang yang bisa bergerak. Makanya disebut dengan sliding bar. Batang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Ini. Flux B di loop meningkat. Kenapa meningkat? Karena luas areanya semakin banyak. Ini kan medan B yang biru-biru, medan B yang menembus bidang. Lambangnya X. Ketika ini ditarik ke kanan, maka luas area flux itu kan semakin luas hingga luasnya loop semakin luas sehingga medan B yang dilingkupi pun juga semakin banyak, sehingga flux B di loop itu meningkat. B mengarah ke dalam bidang, tandanya X. Berdasarkan hukum Lenz, dalam loop akan menghasilkan arus yang cenderung melawan perubahan flux. Jadi medan B yang medan B induksi, bukan medan B yang biru ini ya, bukan medan B yang biru, tetapi medan B induksi yang di dalam loop yang dihasilkan oleh arus induksi B in itu harusnya mengarah keluar bidang. Jadi medan biru ini adalah medan yang sudah ada, yang sudah dikenakan di dalam loop, itu mengarah ke masuk ke bidang. Nah, ketika sliding barnya itu ditarik ke kanan, maka akan timbul medan B induksi yang menandingi, yang melawan medan B biru ini. Arahnya kemana? Kalau yang biru itu mengarah ke dalam, berarti medan B induksi itu mengarah ke luar.
Berarti di sini arus induksi itu harus mengarah berlawanan dengan arah jarum jam I, tanda panah berwarna hitam seperti ini. Nah, di sini akan dihasilkan indusit B yang mengarah keluar bidang di dalam loop. Ya, keluar bidang di dalam loop. Jadi yang keluar bidang itu yang ada di dalam loop saja. Jadi bukan di sini. Yang keluar bidang itu yang ada di dalam loop saja. Seperti itu. Ini B nya jangan B ini adalah B induksi yang dihasilkan atau yang ditetapkan terlebih dahulu. Ini masalah nih beda. Batang 12 cm, kalau ini sudah ada angkanya ditarik ke kanan dengan kelajuan V. Loopnya dirangkai dengan ini flux magnetik. Nah, silakan dicari di V dasar 2. Hubungannya bagaimana antara arus, kemudian flux, kemudian besar arus yang dihasilkan di loop itu seperti apa. Oke, ini generator. Dari tugas yang dikumpulkan sudah cukup mayoritas, cukup sudah benar dari ketika loopnya itu seperti apa bentuknya. Nah, kemudian menghasilkan tegangan AC-nya seperti apa. Nah, ini yang akan saya jelaskan sebentar. Jadi loop yang berputar dengan pusat tegak lurus dengan B seperti ini kan ya. Ini cara kerja dinamo. Flux B lewat loop tergantung pada sudut theta antara B dan arah normal loop seperti ini. Ini orientasi dari bawah ya, kemudian ini diputar. Nah, seperti ini. Ketika ini berputar, berarti kan medan N, garis medan magnet N itu kan menembus loop. Nah, ketika ini berputar, maka ada sudut yang berubah-ubah. Maka flux magnetik itu ditunjukkan atau dapat dicari besarnya dengan rumus B dot A. Nah, B dot A ini tergantung pada sudut, sehingga kalau sesuai dengan perkalian vektor dot ya antara dua besaran vektor, maka jadi besarnya adalah BA cos theta. Nah, cos theta ini adalah sudut antara garis medan magnet dengan arah normal dari loop. Loop ini arah normalnya, ini arah normal dari luasnya loop. Nah, jika loop berputar dengan kelajuan omega, maka dt-nya itu bagaimana? Nah, ingat di kinematika. Di sini kan adalah perubahan sudut. Perubahan sudut itu adalah sama dengan perubahan posisi. Perubahan posisi itu adalah V dikalikan T. Nah, kalau perubahan sudut berarti W dikalikan T. W dikalikan T atau omega dikalikan T. Jadi theta T sama dengan omega dikalikan T. Sehingga ini flux B itu kita masukkan omega T, kita masukkan ke sini. Jadi BA cos omega T. Jadi yang di sini hasilnya adalah BA dikalikan cos omega T. Jika loop terdiri dari N kumparan, elektromagnetic force induksinya berarti ada negatif N. Kalau ini kita menggunakan yang aturan fluxnya ya, bisa aturan flux atau hukum Faraday. Nah, kalau ini kan ada satu kumparan. Kalau satu kumparan berarti N-nya sama dengan 1. Nah, kalau terdiri dari banyak kumparan atau N kumparan, maka yang kumparan satu tadi dikalikan dengan sejumlah N kumparan. Jadi di sini GGL induksi sama dengan negatif N d flux per dt. Nah, sama dengan dimasukkan di sini d flux B per dt. Itu kita masukkan d fluxnya itu sama dengan B kalikan A cos omega T. Sehingga hasil akhirnya adalah menghasilkan tegangan AC yang besarnya omega sama dengan negatif NBA cos omega T. Jadi omega di sini berupa fungsi trigonometri cos tadi. Bisa cos, bisa sinus. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan arus bolak-balik atau generator AC, karena GGL induksinya terhadap waktu itu berubah besarnya sesuai dengan sudut yang terbentuk antara kumparan dengan medan listrik. Nah, itulah bedanya antara generator AC dengan generator
DC atau bedanya antara listrik AC dengan listrik DC, pembangkitannya yang berbeda. Itu untuk hukum Faraday. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.